Kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Oke, klik subscribe, jangan lupa notifnya dinyalain. Kita udah capek ke dokter, kadang capek ke dokter. Dokter cuma bilang asam lambung lagi, asam lambung lagi, asam lambung lagi. Kok demen banget sama kita, dicinta banget sama kita. Dokter ini ilmunya dari Allah. Semua ilmu yang ada di muka bumi ini semua bersumber dari Allah. Ini dokter yang ciptain Allah. Nah, kita ini punya jalan pintas. Makanya kita deketin Allah, kita deketin sama yang ciptain dokter. Kita minta obat daripada yang ciptain dokter, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita deketin Allah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah kabulin. Itu dokter sebelum menjadi dokter, dia minta doa sama Allah. Dia berdoa sama Allah sampai mudah-mudahan disukseskan hidupnya, dia punya cita-cita dari dokter, akhirnya Allah jadikan dia dokter. Nah, sekarang kita juga begitu. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah kabulin doa kita, Allah sembuhkan, Allah berikan obat yang terbaik. Obat yang terbaik sebenarnya, karena kan kebanyakan di sini kan cemas, was-was seperti saya sudah pernah bilang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kita ingatnya ada Allah. Ini ada Allah di sisi kita, ada Allah di samping kita, ada Allah di sekitar kita. Nih Allah nggak biarin kita sendiri. Allah nggak biarin kita susah, Allah nggak biarin kita kelaparan, Allah nggak biarin kita segala macam. Allah pasti tolong kita, kita yakin Allah pasti tolong kita. Seandainya Allah nggak tolong saat itu, mungkin ada maksud Allah yang terbaik buat diri kita. Apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik yang Allah berikan. Tidak lain dan tidak bukan adalah yang terbaik berupa penyakit. Itu yang terbaik pada saat itu. Terus atau mungkin rezeki, itu yang terbaik saat itu, atau mungkin berupa penyakit, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik yang Allah berikan. Allah ini yang lebih mengetahui segala sesuatu. Kita nggak tahu. Kita ini satu detik ke depan aja kita nggak tahu. 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. 10 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Allah ini tahu. Allah tahu 10 menitnya kita, Allah tahu besoknya kita, Allah tahu seminggunya kita, Allah tahu sebulannya kita, Allah tahu masa depan kita. Nah, jadi Allah ini yang atur semuanya. Ini si Fulan bin Fulan nanti tahun sekian dia kawin, dia nikah. Dikuatin dari sekarang nih orang, diuji mentalnya. Jadi nanti begitu ketemu masalah udah teruji. Ya. Jadi orang-orang sekarang ini, orang-orang yang lagi duduk nih 21 orang, 20 orang ini adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala. Kita nih diberi anugerah oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita alamin ini bukan musibah, bukan bencana, tapi adalah anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Karena gak semua orang nih dapetin ini. Ini antum nih 23 orang ini, gak semua orang dapetin ini. Enggak semua orang Allah perhatiin. Kalau Allah masih kasih kita sakit, Allah masih kasih kita perasaan gak enak, Allah masih kasih kita kesedihan, ini tandanya Allah masih perhatiin kita, Allah masih sayang. Coba deh, kita punya anak atau kita punya pasangan, kalau kita udah gak diperhatiin, kita bingung. Kok gue udah gak diperhatiin nih? Jangan-jangan dia udah gak sayang sama gue. Nah, begitu juga Allah sama kita. Allah ini dia perhatiin kita, dikasih kita ujian, biar kita apa? Biar kita kuat. Kita mau sekolah, mau naik kelas 2, kelas 1, di akhir kelas 1 pasti dikasih ujian. Habis ujian kita bisa ngelewatin, kita naik kelas 2. Begitu juga hidup, ini Allah kasih. Nah, yang gak dikasih ujian, yang dikasih kesenangan terus hidupnya, dia gak sholat, gak Allah ingetin, dibodohin amat sama Allah, dia gak ibadah yang lain, dia gak diingetin, udah terus tapi hidupnya senang. Lah, ini dia namanya, itu surganya dia di situ, surganya dia di dunia, sehingga begitu pulang ke akhirat tempatnya dia di neraka, karena Allah nggak selamatin di dunia ini. Nah, kalau orang-orang kayak gitu nih di dunianya diselamatin sama Allah. Orang-orang cemas, orang-orang was-was ini orang-orang yang akan mau berbuat baik, atau lagi di jalan baik, atau baru niat baik.
Rata-rata nih orang yang berbau hubungan sama baik. Ya, jadi mungkin ada yang dulunya hidupnya nggak benar, dia mau berubah jadi baik. Nah ini ujian nih. Atau mungkin dia udah berubah jadi baik. Nah ini dia, awal-awal dia berubah jadi baik, ini dia. Atau mungkin orang yang emang dari dulu udah baik. Ya ini ujian nih, biar dia ini lebih baik lagi. Jadi semua ini berhubungan sama yang baik-baik. Jadi orang-orang yang begini saya pastiin insya Allah orang-orang baik. Orang-orang yang kena was-was, orang-orang yang kena cemas, orang-orang yang kena anxiety ini adalah orang-orang yang hidupnya baik. Anda punya sohib dekat, dia bisnisnya maju alhamdulillah. Bisnisnya maju, terus ada orang mau bisnis sama dia nih. Terus nih orang nanya sama Ane, Beb, Ane mau bisnis sama dia gimana? Sama teman Ane nih, dia mau nanya, si Fulan kira-kira gimana? Ini si Fulan nih orang was-was, orang cemas. Akhirnya Ane bilang, ente mau bisnis sama dia? Fadol, silahkan. Bagus. Dia baik, Beb. Baik, orang baik. Sawak, Beb. Bener, dia orang baik. Dalam hati Ane, kenapa Ane bilang dia orang baik? Karena dia orang was-was. Orang was-was insya Allah orang baik. Kenapa begitu? Karena dia ini gak mau punya masalah hidupnya. Gak mau hianatin orang. Gak mau bikin orang kecewa, gak mau bermasalah sama orang. Dia udah bermasalah sama dirinya dia aja, udah pegel banget. Gimana dia harus bermasalah sama orang? Jadi orang-orang was-was ini orang-orang baik. Jadi kalau mau berhubungan bisnis itu sama orang was-was. Dia gak bakalan cari masalah, dia gak bakalan nipu. Gak bakalan orang baik. Insya Allah orang-orang baik.